Saya masih bersama pakar otonomi daerah yang pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 dan penulis buku berjudul Menelisik Sisi Pelik Desentralisasi dan Praktek Pilkada, Profesor Jo Hermansyah Johan. Tadi sebelum jeda Prof, kita punya begitu banyak pilkada, pemimpin-pemimpin daerah, tapi kok kita kemudian begitu siklus kepemimpinan nasional harusnya mereka bisa menjadi pilihan, tapi kok kita seperti nggak banyak nih siklus kepemimpinan nasional. Tadi Prof sudah menjawab. Berarti yang harus kita ingatkan pada partai politik, kalau pilkada serentak 2024 ini adalah cikal bakal untuk pilpres 2029, catatan paling kritis apa dari seorang Prof Jo? Saya gini, kepemimpinan nasional dalam model demokrasi itu jangan dilupakan diambil dari kepemimpinan lokal. Karena kepemimpinan lokal ini adalah pilarnya dari kepemimpinan nasional. Nah, oleh karena itu maka kepemimpinan lokal. Dan kita udah punya contoh ya, Pak Jokowi. Itu dia. Jadi Pak Jokowi ini kepemimpinan lokal dari wali kota, maju ke gubernur, naik ke presiden. Itu contoh bahwa kepemimpinan lokal sudah kita adopsi untuk menjadi kaderisasi kepemimpinan nasional. Keren kan itu? Nah, tapi kesulitannya bagaimana orang-orang yang berkelas yang bagus bisa dipinang oleh partai politik. Jadi partai politik jangan hanya ambil dari kalangan partai saja atau kalangan orang yang punya uang saja, tapi juga tokoh-tokoh yang bisa kita perkirakan bakal menjadi punya leadership yang oke. Ya, mungkin itu bisa naik ke depannya menjadi pemimpin di tengah nasional. Nah, ada contoh yang agak menarik sekarang di Partai Nasdem yang mencoba memberi tiket ya untuk Ilham Habibie. Ya, kemarin saya wawancara. Saya nonton itu. Jadi Ilham Habibie ditampilkan untuk calon gubernur. Nasdem tuh berani berspekulasi kan. Nah, mungkin juga partai-partai yang lain dong, kenapa tidak? Jakarta. Nah, PDIP kan punya banyak orang, banyak kader-kader. Siapa? Kemudian partai seperti Gerindra kayak Golkar kayak gitu ya, harus cari orang yang juga punya kelas lah. Ya. Nah, jadi supaya jangan berulang, kita lihat itu aja yang main di sirkulasi pencalonan. Supaya setelah 5 tahun dari pilkada ini kita melihat pemimpin-pemimpin lokal yang betul-betul memperbaiki daerahnya, memberikan perubahan baik untuk daerahnya, dan kita jadi punya harapan. Dimulai dari daerah untuk bangsa Indonesia. Kemarin juga nama Bu Susi Pujastuti disebut. Semua saya dengar itu untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat. Memang di sini kita ingin ingatkan, semoga nanti di pilkada muncullah wajah-wajah baru yang bisa memberikan perubahan dan pembangunan bagi daerah. Nah, Prof, kalau banyak orang mengatakan bahwa wah, pengaruh Pak Jokowi di pilkada nanti itu masih sangat kuat. Tadi Prof bilang koalisi Indonesia Maju, ya kalau nggak mungkin semuanya, tapi paling nggak bisa beberapa daerah yang mempengaruhi kantong suara di Pilpres 2029 nanti. Pandangan Prof Johan? Saya kira kan karena Presiden Jokowi ini agak unik ya, dia nggak lemdak gitu ya kan, jadi nggak jadi lemah. Dan dia kenapa? Karena dia kan kingmaker untuk presiden terpilih kan. Nah, jadi oleh karena itu maka masa depan pilpres kita kan 2029 itu juga tergantung dari pilkada 2024. Maka Pak Jokowi sebelum lengser ya dari jabatan juga berkepentingan sepertinya untuk bisa mengatur lah ya, atau menyarankan, mendorong agar yang menjadi kepala daerah itu adalah orang-orang yang memang menurut beliau bisa siap untuk 2029. Itu pandangan saya. Jadi saya melihat tanda-tandanya seperti itu. Ada gejala misalnya ada rapat mengumpulkan ketua partai Kim kan. Belum lama ini. Satu-satunya perkat atau yang bisa membangun soliditas di Kim ya hanya Pak Jokowi. Itu dia. Jadi itu yang dicoba dilakukan, termasuk juga bahkan
ada aktivitas Pak Jokowi yang langsung ke lapangan kan. Misalnya untuk kasus gubernur Jawa Tengah calon nih, ya Pak Kapoldanya itu siapa namanya itu Lutfi Pak Lutfi, ya. Nah itu kan Pak Jokowi nampak terbuka sekali untuk menyokong itu untuk Jawa Tengah. Nah padahal Jawa Tengah itu kan kandangnya banteng, ya kan. Nah ini contoh bahwa beliau terus tetap menyiapkan orang-orang yang akan menjadi kepala daerah itu supaya apa? Supaya bisa memberi kantong-kantong suara nih, terutama nanti in case 2029 apakah Pak Prabowo maju lagi atau Gibran berhadapan dengan Pak Prabowo bisa juga kan? Ya. Atau dia itu berpasangan. terjadi pada Pak SB dan Pak JK. Itu dia. Pak SB presiden, wakil betul, presidennya Pak betul. JK di Iya. Pilpres 2009. 2009 Pak JK menjadi capres juga berhadapan jadi dengan Pak SB. Kalau disiapkan dari sekarang 2024 itu kantong-kantong suara tadi oleh Presiden Jokowi itu adalah mungkin legasinya untuk penerusnya. Jadi sepakat ya Prof Jo bahwa pilkada serentak nanti November ini adalah pilkada rasa pilpres. Iya sepakat sekali, betul Mbak Rosi. Terima kasih Prof Jo sudah berbincang di Rosi. Terima kasih untuk diskusinya yang selalu menyenangkan. Sama-sama, iya alhamdulillah.